Lalu Allah katakan, ketika nanti pada hari akhirat, di mana emas dan perak itu dilebur, kemudian akan disetrikakan ke dahi mereka, akan disetrikakan ke lambung mereka, dan akan disetrikakan ke punggung mereka. Lalu dikatakan, inilah dia dulu harta dan perhiasan emas yang kalian simpan dan tidak kalian keluarkan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baiklah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, di dalam video pendek ini, kita mencoba menjelaskan sedikit salah satu hukum Allah yang diwajibkan kepada kita seorang muslim adalah menunaikan ibadah zakat. Zakat yaitu mengeluarkan sebahagian dari harta kita, harta yang Allah berikan kepada kita, di mana harta tersebut jangan pernah kita mengira adalah sesuatu yang kita dapatkan karena usaha kita semata. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kalian, sebahagian daripada kalian Allah berikan kelebihan rezeki. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya kelebihan rezeki yang kita punya, harta yang kita punya, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, hasinu amwalakum bizakah, bentengilah harta kalian dengan zakat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmahnya, selain daripada zakat ini mensucikan harta kita, karena di dalam harta kita ada hak-hak fakir miskin, dan juga mensucikan orang yang menunaikan zakatnya atau membayarkan zakatnya. Kemudian ada konsekuensi kaum muslimin. Orang yang tidak mau menunaikan zakat ini, apakah zakat itu adalah zakat fitrah, apakah zakat harta, atau zakat binatang ternaknya, atau zakat malnya, zakat emasnya maksudnya, kemudian zakat dari biji-bijian, kemudian ada zakat barang temuan dan lain sebagainya. Zakat ada yang dikeluarkan sekali dalam setahun, sesudah sampai haulnya, yaitu sesudah sampai masanya 1 tahun, dan ada yang dikeluarkan ketika setiap kita panen, seperti zakat biji-bijian, padi, gandum, dan lain sebagainya. Juga ada zakat buah-buahan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita sedikit bahas tentang zakat fitrah dan nanti sedikit tentang zakat harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah tegaskan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu mereka tidak mau mengeluarkannya, maka berikan kabar kepada mereka orang-orang itu bahwasanya mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Lalu Allah katakan, ketika nanti pada hari akhirat, di mana emas dan perak itu dilebur, kemudian akan disetrikakan ke dahi mereka, akan disetrikakan ke lambung mereka, dan akan disetrikakan ke punggung mereka. Lalu dikatakan, inilah dia dulu harta dan perhiasan emas yang kalian simpan dan tidak kalian keluarkan zakatnya, tidak kalian keluarkan infaknya. Maka itulah ancaman yang Allah berikan kepada kita. Selain dari ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, muthila lahu syuja' aqra, maka nanti harta tersebut akan diperumpamakan seperti
ular, ya, ular di mana ular itu mempunyai zabibatan, mempunyai 2 titik hitam, kemudian ular itu akan melilit orang tersebut, lalu ular itu akan berkata, inilah saya harta yang dulu kalian simpan, inilah harta yang dulu kalian tidak keluarkan zakatnya. Dan banyak ayat dan hadis lain yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah terhadap ancaman-ancaman orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Baiklah kaum muslimin, sekarang kita masuk kepada zakat fitrah. Zakat fitrah ini ada sebuah polemik yang saat ini muncul. Ada orang yang mengatakan, sesungguhnya orang yang berzakat fitrah dengan mengeluarkan uang, maka zakat fitrahnya tidak sah. Apakah memang benar seperti itu? Kita tengok hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai zakat fitrah ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sa'an minat ta'am, 1 sa' dari ta'am kata Rasulullah, atau sa'an minat tamar, atau sa'an minat syair, atau sa'an minat zabib, ya, atau sa'an minal aqid, ya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya 1 sa' dari ta'am. Nah, ta'am di sini ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ta'am ini adalah hintah. Hintah itu kalau kita tengok bagaimana ulama yang menjelaskan, itu adalah biji-bijian. Dan di kalimat ta'am ini masuk makanan pokok di dalamnya, ya. Hintah, biji-bijian, termasuklah di situ gandum, termasuklah di situ padi, ya. Nah, inilah dalilnya yang bisa kita ambil bahwasanya kenapa kita mengeluarkan beras, karena beras merupakan makanan pokok kita. Nah, berapa 1 sa'? 1 sa'. Nah, ulama mengkonversikan ini setelah pengkajian yang begitu panjang, dapat kita ambil kesimpulannya adalah kita mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok kita, beras. Tapi ingat, beras apa yang kita makan? Ada orang yang makan beras yang bagus, mungkin beras Solo, atau mungkin beras yang lain yang bagus yang lain, maka keluarkan itu. Jangan mengambil beras yang ternyata tidak sebagus apa yang kita makan sehari semalam. Ini tidak boleh. Jadi apa yang kita makan, maka itu yang kita keluarkan. Nah, dikonversikan berapa? Ulama mengatakan 2,5 kilo sampai 3 kilo. Boleh lebih? Boleh, tentu lebih. Karena ingat, karena di dalam menunaikan zakat ini adalah di mana kita memberikan kecukupan, khusus zakat fitrah, memberikan kecukupan kepada fakir miskin. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, aghnu anil mas'alati fi mithli hadzal yaum, cukupkanlah mereka. Siapa? Fakir dan miskin pada hari ini dari meminta-minta. Jadi, saudara sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini Imam Abu Hanifah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kalau seseorang menunaikan ibadah atau menunaikan zakat fitrahnya qimmah, yaitunya nilai, senilai dari makanan pokok yang dikeluarkan tadi. Berapa harga beras 2,5 kilo itu? Berapa harga beras kalau kita mengambil yang lebih 3 kilo tersebut? Ternyata harga beras 1 kilo taruhlah mungkin 15.000. Berarti harga beras 3 kilo berarti 45.000. Dia memberikan harga beras tersebut senilai 45.000, berzakat dia kepada orang. Boleh. Imam Abu Hanifah membolehkan hal itu kaum muslimin. Memang ittifaq ulama, sepakat ulama, dan kebanyakan jumhur, ya, jumhur ulama memilih mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beras, makanan pokok seseorang. Tapi Imam Abu Hanifah mengambil pendapat bolehnya seseorang menunaikan seharga nilai dari makanan pokok yang kita keluarkan itu. Kenapa? Imam Abu Hanifah berdalil dengan kalimat itu. Aghnu 'anil mas'alati fi mithli hadzal yaum. Cukupkan mereka. Aghnu. Kalimat aghnu ini maknanya adalah cukup
menyibukkan mereka dari meminta-minta pada hari itu. Ada orang punya beras kaum muslimin, tapi dia tidak punya lauk untuk tambahan makan nasinya nanti. Dia tidak punya tambahan lain selain daripada beras atau nasi itu. Sehingga pada dalam hal ini, ketika seseorang memberikan beras kepada dia, toh nanti orang tersebut juga akan menjual berasnya. Nah, maka dikatakan oleh Abu Hanifah, ya, kalimat agnu ini mencukupkan, berarti boleh di situ dengan memberikan nilai seharga makanan pokok yang kita zakatkan. Kemudian kaum muslimin, kita masih ingat mungkin ya sekitar 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, mungkin saya sendiri waktu itu pernah ya merasakan hal itu, di mana dulu orang tua-tua kita, mereka dalam menunaikan ibadah zakat fitrah itu, ya mereka bawa beras kepada orang-orang yang berhak menerimanya, asnaf yang 8 itu, fakir dan miskin, ada 2 di antaranya. Ketika beras itu diberikan, maka diberikan beras ya. Setelah itu akan ditanya, ibu atau bapak yang menerima, kalau beras ini kami beli lagi boleh tidak? Nah, kalau orang tersebut dia butuh dengan beras itu, maka dia akan katakan, oh janganlah, kami memang tidak punya beras. Nah, tapi kalau ada yang ternyata dia punya beras, dia punya simpanan berasnya, lalu dia akan katakan, oh ya bagus sekali, tidak apa-apa, kami punya beras dan ini saya jual kembali, karena itu sudah punya hak dia. Kita sudah serahkan kepada dia dan dia berikan kepada kita dengan bentuk transaksi jual beli, lalu kita beli lagi beras tersebut. Itu dulu. Nah, kalau ada yang ingin mengamalkan hal seperti itu, tidak ada masalah. Dia memberikan makanan pokok, lalu nanti setelah itu dia tawarkan untuk dibeli kembali. Oh, sepertinya ini main-main, tidak. Ini salah satu cara yang ditempuh di mana seseorang ingin melakukan sesuatu ya. Benar-benar berhati-hati karena dia ingin mengeluarkan makanan pokok, karena nanti dia akan orang tersebut, ya, orang yang menerima zakat itu mungkin akan menjual kembali, maka dia tawarkan pada saat itu untuk membelinya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama kita ini subhanallah begitu sempurna, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ya poin-poin dalam ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis Rasulullah melalui sabda Rasulullah SAW. Dan maka disitulah para ulama mengambil kesimpulan dengan ilmu yang subhanallah ya, dan mereka adalah orang-orang yang faqih, yang betul-betul paham dengan fikih ya. Maka siapa kita yang membanding-bandingkan satu dengan yang lain ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, kemudian Imam Maliki dan imam-imam yang lainnya. Dan kita tidak akan mungkin ya membantah satu pendapat dan mengatakan pendapat kita yang paling benar. Maka daripada itu kaum muslimin, mari kita tunaikan zakat fitrah kita dan kita bermohon kepada Allah semoga zakat ini bisa menyempurnakan Ramadan kita yang masih atau kurang sempurna, dan semoga Allah menerima zakat fitrah ini dan juga melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Dan sedikit sebelum diakhiri, karena di awal tadi kita mengatakan ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, di mana seseorang menyimpan emasnya. Ya, ketika sudah sampai nisabnya 85 gram emas. Nisab ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 89, dan ada juga yang mengatakan 80 gram. Ini kenapa? Karena kalimat terhadap nisab emas ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya di dalam 20 misqal atau dinar ya, itu ada zakatnya setengah dinar. Nah, sehingga ulama membedakan antara mithqal dengan dinar. Ada yang mengatakan dinar ini lebih kecil ukurannya dari misqal. Sehingga setelah dikonversi, muncullah di situ perbedaan-perbedaan dalam menentukan berapa nisabnya. Nah, ada yang mengatakan 85,
ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 80. Ini tidak ada masalah, ya. Sehingga posisi kita ketika melihat pendapat para ulama, maka kita ambillah pendapat mungkin 80 karena kita ingin ya harta kita ini disucikan, dibersihkan dari hak-hak fakir dan miskin. Nah, maka kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Keluarkan 2,5%. 2,5% dari harta kita keluarkan. Kalau seseorang hari ini menyimpan ada 100 gram emas, taruhlah 100 gram, berarti dia mengeluarkan 2,5 gram. Atau seseorang yang mempunyai usaha, lalu dia perhatikan usahanya, ternyata alhamdulillah Allah berikan untung yang cukup banyak. Taruhlah keuntungan setahun itu sudah melebihi 1 nisab. Maka daripada itu, keuntungan yang melebihi 1 nisab emas tadi, ya 80-85 gram tadi, maka dia harus mengeluarkan 2,5% dari keuntungannya itu. Terserah usahanya apa. Ada orang berternak ayam, ada orang ternaknya makanan ayam, ada ternak puyuh, ada berdagang. Itu namanya zakat arud tijarah. Maka dia perhatikan apakah keuntungannya sudah sampai 1 nisab emas. Kalau sudah, maka dia harus dan wajib untuk mengeluarkannya. Keuntungannya 100 juta. Berarti 2,5% dari 100 juta itu adalah 2,5 juta. Nah, banyak orang yang menjadikan tolak ukur 1 tahun karena memang haul, ya, itu merupakan ketentuan dalam menunaikan zakat mal tersebut. Kalau sudah 1 tahun maka dihitung, kalau sudah maka bayarkan.